Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Kiranya renungan pagi pada hari ini kita semua diberkati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat kepada kami, agar kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Akan tetapi firman Tuhan ini cukup panjang, saya membaca hanya ayat 1 dan 2 bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau merenungkan satu tema penting pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup oleh Roh yang memerdekakan kita. Hidup oleh Roh yang memerdekakan kita. Ada 3 ciri orang yang hidup di dalam Roh yang memerdekakan hidupnya. Yang pertama, hidup oleh Roh. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rasul Paulus di dalam teks ini mau berkata kepada kita bahwa kedagingan tidak mampu menolong kita untuk mentaati semua hukum-hukum Taurat itu. Malah di dalam kedagingan kita berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berdosa dan kita berada di dalam hukuman kekal. Tetapi oleh Roh Kudus, kita di dalam kedagingan kita, di dalam kemanusiaan kita, Roh Kudus datang dan menghidupkan kita dengan cara untuk membawa kita mengerti bahwa melalui Kristus kita telah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita. Roh Kudus memberikan penerangan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Dan di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Dan kita telah dimerdekakan, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya bagi mereka yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia harus membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Supaya Roh Kudus senantiasa memimpin dia, memberikan hikmat dan pengertian untuk memahami apa karya dan apa karya besar Yesus Kristus bagi dia, bagi manusia dalam dunia ini. Bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memerdekakan itu adalah bahwa setelah mereka hidup oleh Roh yang memimpin kepada kemerdekaan Kristen, maka sekarang mereka hidup di dalam Kristus. Di dalam ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 berkata, "Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika kamu tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa jika Roh Kristus itu ada di dalam hidup kita, maka kita adalah milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, meskipun tubuh kita yang fana ini akan mati, tetapi sesungguhnya kita hidup oleh Roh, karena Roh adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa jikalau kita hidup di dalam Roh, maka kita pun harus hidup di dalam Kristus. Karena Kristus telah menebus segala kehidupan kita dari dosa-dosa.
Dan melalui kuasa Roh Kudus itu kita dihidupkan untuk mengasihi Allah. Melalui kuasa Roh Kudus itu kita dihidupkan untuk kita mengasihi dan taat kepada Allah. Oleh karenanya, maka jikalau Roh Kristus itu ada diam di dalam kita, maka kita adalah milik Kristus. Tapi jikalau Roh Kristus, Roh Kudus itu tidak ada di dalam kita, maka kita bukan milik Kristus. Kita adalah milik kedagingan ini. Yang ketiga, kita hidup di dalam pengharapan. Kehidupan orang yang dipimpin Roh Kudus dalam kemerdekaan itu memiliki ciri yang ketiga, yakni bahwa ia hidup di dalam pengharapan. Kita membaca ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jika Kristus yang telah mati itu dibangkitkan oleh Roh yang diam di dalam Kristus itu, maka Roh yang sama itu pula akan membangkitkan kita. Ketika kita mati dalam kehidupan kita yang fana, maka Roh yang telah membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan kita. Itulah kehidupan dalam pengharapan. Berbahagialah kita yang hidup di dalam Roh, hidup di dalam Kristus, dan hidup di dalam pengharapan. Bahwa melalui Roh Kudus kita dibimbing, dipimpin untuk mengerti karya Kristus bagi dunia ini, dan lebih daripada itu, melalui Roh Kudus kita dibimbing untuk mengerti pengharapan hidup kekal melalui Kristus itu. Mari kita membuka diri kepada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh memberikan kita hikmat, pengertian, Roh memberikan kita ketaatan dan dorongan semangat untuk taat setia kepada Kristus, dan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita untuk melihat bahwa di balik kehidupan kita yang fana ini ada kehidupan yang kekal, karena Roh Kudus yang sudah membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam Roh Kudus yang memerdekakan kita. Sesungguhnya Alkitab berkata, barang siapa yang ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus hidup di dalamnya, sesungguhnya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah tiap-tiap hari kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kami terbuka kepada pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami semakin hari semakin setia, taat, dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kami, hidup di dalam pengharapan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu menjadi teladan utama bagi kami, bahwa pada waktunya kelak kami pun akan dibangkitkan dari tubuh kami yang fana, hidup bersama dengan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua jemaat yang mendengarkan renungan ini, dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.